Jadi jangan harapkan dunia memberikan keadilan kepadamu. Kita akan kecewa, penderitaan kita akan makin lebih sakit. Tapi Tuhanlah yang memberi keadilan kepada kita. Itu yang membuat kita bisa mempertahankan letare kita. Dan hari ini Palmarum. Kenapa minggu ini disebut Minggu Palem? Palem itu adalah tumbuhan tanaman atau korma. Kalau dalam teks Mazmur 92:12, pohon korma itu katanya dia bertahan selama-lamanya. Shalom, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal itu, kiranya memelihara hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, hari ini dalam seri Passion Yesus Kristus kita memasuki Passion terakhir, Passion ke-7, dan hari Jumat depan kita akan memperingati kematian Yesus Kristus dalam Jumat Agung. Dalam Passion yang telah kita lalui ditutup dengan Minggu Palmarum, Minggu Palma. Dan jadi orang yang mengikuti Minggu Palmarum itu disebut Palmer. Jadi kita semua adalah Palmer yang sedang merayakan Minggu Palmarum ini. Palmarum yang jadi minggu terakhir dalam Passion ini merangkul semua kesimpulan dari Passion Yesus. Itu nanti yang akan kita lihat melalui khotbah hari ini. Kita dengarkan dulu firman Tuhan yang diambil dari Mazmur 118 ayat 19 sampai dengan ayatnya yang ke-20. Demikian firman Tuhan. Bukakanlah aku pintu gerbang kebenaran. Aku hendak masuk ke dalamnya. Hendak mengucap syukur kepada Tuhan. Inilah pintu gerbang Tuhan. Orang-orang benar akan masuk ke dalamnya. Aku bersyukur kepadamu. Sebab engkau telah menjawab aku. Dan telah menjadi keselamatanku. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita karenanya. Ya Tuhan, berilah kiranya keselamatan. Ya Tuhan, berilah kiranya kemujuran. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Kami memberkati kamu dari dalam rumah Tuhan. Tuhanlah Allah, dia menerangi kita. Ikatkanlah korban hari raya itu dengan tali pada tanduk-tanduk mezbah. Allahku engkau, aku hendak bersyukur kepadamu. Allahku, aku hendak meninggikan engkau. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, masih ingat ya minggu-minggu Passion yang telah kita lalui, estomihi, bahwa Allah adalah gunung batu kita ketika kita menghadapi Passion kita. Infokapit, di tengah Passion itu Allah mendengar seruan kita. Jadi jangan pernah ragu, jangan pernah malu, jangan pernah takut berseru kepada Tuhan. Karena dia infokapit. Reminiscere, itu minggu ketiga, dia Allah kita adalah Allah yang kasih setianya, rahmatnya dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Jadi ketika kita menjalani Passion, sesakit, sesulit, sepahit, segetir apapun, ingat, kasih setia dan rahmat Allah ada untuk kita yang dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Okuli, ketika Passion itu mendera, memukul, membiduk, menghempas biduk kehidupan kita, kita bisa okuli, lalu menatap, memandang kepada dia yang adalah Tuhan yang luar biasa. Letare, bersukacita. Ya, bersukacitalah. Karena apa? Sukacita dalam Tuhan itulah pertolongan kita.
reminiscere, estomihi itu akan menjadi lebih efektif. Tuhan adalah perlindungan gunung batu kalau kita letare dan judika, sukacita kita bisa kita mempertahankan kalau Tuhan yang memberi keadilan kepada kita. Jadi jangan harapkan dunia memberikan keadilan kepadamu. Kita akan kecewa, penderitaan kita akan makin lebih sakit. Tapi Tuhanlah yang memberi keadilan kepada kita. Itu yang membuat kita bisa mempertahankan letare kita. Dan hari ini Palmarum. Kenapa minggu ini disebut Minggu Palem? Palem itu adalah tumbuhan tanaman atau korma kalau dalam teks Mazmur 92:12, pohon korma itu katanya dia bertahan selama-lamanya. Korma itu, palem itu ada 9 ciri yang juga menjadi ciri orang yang sudah menjalani pasionnya. Ya. Jadi 9 ciri dari palem yang bisa menggambarkan 9 ciri dari orang-orang yang mengikuti pasionnya, pasion yang belajar dari pasion Yesus Kristus. Nah sekarang firman Tuhan tadi berkata, bukakanlah aku pintu gerbang kebenaran. Ini jadi kebenaran ini akan kita tahu. Aku hendak masuk ke dalamnya. Jadi pintu gerbang kebenaran Tuhan. Ya. Itu nanti dilihat digambarkan dalam palem ini. Aku hendak masuk ke dalamnya. Mau enggak masuk ke dalam pintu gerbang kebenaran Tuhan? Aku hendak mengucap syukur kepada Tuhan. Jadi pintu gerbang kebenaran Tuhan, orang benar masuk kepadanya, lalu kita bersyukur. Dan orang-orang yang bagaikan batu yang dibuang, kalau kita sudah masuk dalam pintu gerbang kebenaran Tuhan, justru dibuat menjadi batu penjuru. Bukan karena kita, tapi karena Tuhan. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan. Suatu perbuatan ajaib. Jadi bukan karena kita ya. Ya, meskipun kita merasa seperti batu yang dibuang, yang disisihkan, yang tereliminasi dari kehidupan, ingat, selama kita pasion kita ada dalam Tuhan, batu-batu yang terbuang akan dibuat menjadi batu penjuri. Bukan oleh kita, tapi oleh Tuhan. Lalu kita berkata, inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorai dan bersukacita karenanya, dan seterusnya. Saudara-saudara, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kebaikannya. Nah sekarang kita akan lihat apa sih yang digambarkan palem. Kenapa palem dibuat menjadi minggu terakhir dari minggu pasion. Tadi saya bilang ada 9 ciri palem itu. Yang pertama, palem itu mampu memutuskan ikatan. Jadi kalau pohon palem itu diikat dengan kawat, ya dari kecil diikat dengan kawat, lalu seiring dengan bertumbuhnya waktu dan proses bertumbuhnya pohon palem, kawat itu akan diputuskan. Beda dengan pohon lain, kalau pohon mangga, pohon jeruk, kalau diikat buat gantungan kain, pohonnya membesar, kawatnya terbenam di dalam pohon itu. Jadi kalau palem tidak, dia mampu memutuskan belenggu, memutuskan ikatan. Itulah ciri khas orang yang mengikuti pasion Yesus, yang telah belajar dari pasion Yesus. Tidak ada lagi ikatan apapun yang bisa membelenggu kita. Bersama Yesus yang telah memenangkan pasion dan belajar dari pasion Yesus, kita bisa memutuskan semua belenggu-belenggu. Belenggu sakit hati, belenggu dendam, belenggu kemarahan, belenggu akar pahit. Putuskan semuanya seperti palem. Itu yang pertama. Yang kedua, palem itu memiliki daya lentur yang luar biasa. Jadi kalau yang biasa saya pohon kelapa ya, bisa udah tinggi, angin datang dia ditiup. Jadi kalau datang angin keras, pada umumnya pohon-pohon bertumbangan, tapi palem tidak bertumbang. Pohon kelapa jarang yang tumbang. Dia bisa ditiup udara angin yang kencang itu, dia bisa sampai sepertinya mau patah, bengkok. Tapi dia akan kembali lagi. Ada daya lenturnya. Itulah orang yang telah mengikuti pasionnya. Ada daya lentur yang luar biasa dari orang-orang percaya. Ada angin kencang kehidupan yang mendera, menderu, mau menghampas. Pohon lain sudah pada tumbang, tapi orang percaya akan tetap berdiri tegar. Itu palem. Yang ketiga,
palem itu mampu bertumbuh subur dan bertahan di panas teriknya padang pasir. Jadi pohon palem itu bisa tumbuh ya, bisa subur di padang pasir. Pohon lain nggak bisa tumbuh. Makanya hanya palem tumbuhan yang bisa bertumbuh di padang pasir. Pohon lain nggak bisa. Jadi dia bertumbuh di padang pasir kehidupan ini. Orang yang mengikuti passion Yesus, dia bisa terus bertumbuh meski kita seperti berada dalam panas teriknya padang pasir kehidupan ini. Bisa bertumbuh dan berbuah yang lebat. Jadi mampu bertumbuh dan berbuah di padang pasir yang panas itu, yang sangat bisa membakar. Ya, pohon lain nggak bisa tumbuh. Yang keempat, pohon palem itu mampu menahan, menanggung penyalahgunaan. Jadi bisa disakiti. Ada cerita, ada melihat pohon palem subur di padang pasir, udah tumbuh, wah masih kecil tapi subur banget. Lalu dia bilang, aku akan buat kamu mati. Tapi akan kubuat, dia nggak ditebang langsung, aku akan buat kamu menderita. Lalu dia ambil batu besar, dia letakkan di ujung pohon korma itu, diletakkan, lalu lihatlah, kau akan mati menderita. Tapi beberapa 10 tahun kemudian, dia datang, udah gimana ya, udah jadi abu ya, pohon korma yang saya buat batu kemarin, katanya. Lalu dia datang, dilihatnya, pohon itu sudah besar, lebat, dan berbuah banyak. Wow. Jadi tekanan yang dialaminya membuat akarnya makin dalam, lalu dia bertumbuh kuat dan berbuah subur. Seperti itulah orang percaya. Apapun tekanan yang menekan kita, passion yang mendera kita akan tetap bertumbuh. Makanya Paulus berkata dalam Kolose 2:7, hendaklah kamu berakar di dalam dia dan dibangun di akan dia. Hendaklah imanmu, iman yang diajarkan kepadamu bertumbuh, dan hendaklah hatimu berlimpah dengan syukur. Passion tidak mematikan kita, tapi justru passion membuat kita bertumbuh, makin kuat, makin tangguh, dan berbuah lebat. Berikutnya, yang kelima, palem itu kalau berkumpul, ada sekumpulan palem, dia bisa membentuk oase. Jadi air seperti danau di padang pasir. Jadi di padang pasir itu ada oase. Itu biasanya kalau di sana ada tumbuh sekelompok pohon-pohon palem, pohon-pohon korma. Ya. Jadi seperti orang percaya itu harus bersama-sama, hidup bersama, sehingga dia bisa membentuk oase. Ya. Membentuk oase. Siapapun yang bersama dengan orang-orang percaya yang telah melalui passionnya, di sana dia akan disegarkan, ya, akan disegarkan. Jadi jangan pula ya, sahabat-sahabat, orang bersama kita justru dia kehausan. Jadi makanya persekutuan orang percaya itu sangat penting. Dalam Ibrani 10:25, janganlah kita meninggalkan persekutuan kita seperti yang dibiasakan oleh orang lain. Jadi kita harus tetap dalam persekutuan agar kita bisa menjadi oase yang menyegarkan. Jadi siapapun yang datang di persekutuan kita harus merasa disegarkan, dikuatkan, dan dihiburkan. Tapi ini catatan ya, bagaimana persekutuan kita sekarang? Apakah orang datang merasa disegarkan? Ayo, hati-hati ya. Kita harus cek diri kita sendiri. Apakah saya menjadi oase yang membuat orang rasa hausnya terpuaskan dengan baik? Lalu yang keenam, pohon palem itu makin tua, buahnya makin manis. Jadi kalau kelapa makin tua, makin berminyak. Jadi ya itu pohon palem. Jadi makin produktif, makin lebih baik. Jadi kehidupan orang Kristen makin hari makin lebih baik setelah melalui passionnya. Dan yang ketujuh, pohon palem itu tidak bisa dicangkok. Jadi nggak bisa dicangkokkan ke pohon lain. Kalau dicangkok itu berarti membunuhnya. Jadi kita pun nggak bisa dicangkokkan ke dalam kehidupan duniawi. Itu maksudnya ya. Kita nggak bisa dicangkokkan ke dalam kehidupan duniawi. Kita bisa menjadi garam, tapi jangan dicangkokkan. Kalau garam kan kita yang mempengaruhi membuat rasa yang jadi rasa yang lezat, rasa yang enak di sekeliling kita. Tapi kalau dicangkok, kita malah menyatu dengan mereka, ya mati. Makanya janganlah, kalau bahasa Batak, unak kamu sarobang dohok portivion. Janganlah menjadi sama dengan dunia ini. Jangan dicangkokkan ke dalam dunia. Karena kalau dicangkokkan dalam dunia, kamu akan mati. Itu yang ketujuh. Yang kedelapan,
pohon palem itu tidak mudah terbakar. Pohon palem nggak dibuat menjadi kayu bakar karena memang nggak bisa terbakar, nggak bagus. Apa artinya? Orang yang telah melalui pasionnya bersama Yesus, dia tidak mudah terbakar. Tapi ada banyak sekarang orang Kristen yang mudah terbakar. Dia sedikit kata lain aja langsung terbakar dia. Dan ini yang kita baca, yang kita lihat sekarang di medsos. Kata-kata saya langsung terbakar di sini, kayak bakaran jengkol. Saudaraku, palem tidak mudah terbakar. Jadi Yesus, tidak ada yang bisa membakar Yesus. Karena dia sudah menjadi pohon palem sejati. Tidak bisa terbakar, tidak mudah terbakar. Dia tangguh, dia kuat. Dan yang terakhir, pohon palem itu evergreen. Selalu hijau sepanjang masa. Evergreen adalah lambang dari kekekalan. Itulah makanya minggu ini disebut Minggu Palem. Dan orang yang ikut ibadah palem disebut para palmer. Hari sahabat-sahabat, para palmer, jadilah bukan hanya ikut ibadah palem, tapi menjadi palem. Palem itu apa? Mampu memutuskan ikatan, belenggu apapun, belenggu dosa. Yesus Kristus telah memutuskannya. Lentur, jangan kaku dalam kehidupan, lenturlah. Meski dihembus angin yang sangat kencang, jangan patah, lentur aja. Ya, saudara-saudara yang paling penting, jangan mudah terbakar. Jangan mudah sakit hati. Jadi orang banyak terbakar oleh sakit hati, terbakar oleh amarah, terbakar oleh dendam. Yesus telah menunjukkan itu. Di kayu salib itu akan kita rayakan hari Jumat Agung ini. Dia sudah modar katanya. Sekarat, sudah dying di kayu salib itu. Dia tidak ada dendam sedikit. Dia tidak terbakar oleh kemarahan, oleh kebencian. Tapi dia bilang, Tuhan ampunilah mereka. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, inilah Minggu Palem kita. Sehingga setelah melalui 7 minggu pasion, kita akan bisa memaknai Jumat Agung, hari Jumat yang akan datang. Kita bisa merayakannya. Kita bisa berkata setelah melalui pasion-pasion kita bersama Yesus, inilah hari yang dijadikan Tuhan. Lalu kita ngapain? Mari kita bersorak-sorak, mari kita bersuka cita karenanya. Saudara-saudara, di tengah-tengah kehidupan, pilihan apa yang kita lakukan? Apakah kita lebih banyak bersorak-sorak, bersuka cita, semangat seperti palem, atau justru kebanyakan orang mengeluh? Minggu lalu sudah kita bahas, ada kebanyakan orang Kristen, orang yang mengaku percaya, tapi justru dia hanya lebih banyak mengeluh, bukan dia bersuka cita, bukan dia bersorak-sorak. Bersama Yesus yang telah memenangkan pasionnya, hari ini kita boleh katakan, inilah hari yang dijadikan Tuhan. So, mari kita bersorak-sorak. Mari kita bersuka cita karenanya. Selamat Minggu Palem, hai para palmer yang diberkati Tuhan. Amin. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur Engkau adalah palem sejati. Engkau telah melalui pasionmu seperti pohon palem. Tuhan, terima kasih. Biarlah kami boleh belajar terus. Itulah kebenaranmu. Biarkan kami masuk melalui pintu gerbang kebenaranmu. Sehingga kami tidak takut menghadapi pasion kami, apapun yang terjadi. Karena kami sudah menjadi seperti Engkau, palem sejati. Berkati setiap orang yang telah merayakan, mengikuti minggu pasion ini. Sehingga kami bertumbuh, makin menjadi seperti pohon palem. Yang berbuah banyak, berbuah lebat yang tidak mudah terbakar. Dan selalu hijau dari hari ke hari, minggu-minggu, bulan ke bulan, dan tahun ke tahun. Hanya nama Yesus. Amin. Shalom saudara. Tuhan Yesus memberkati. Salam palem.